Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan mengambil judul Indonesia batal menjadi tuan rumah di U20. Berikut adalah analisis dari kelompok kami. Yang pertama adalah klaim. Indonesia harus menerima kenyataan pahit sebab FIFA mencabut Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia FIFA U20 pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Yang kedua, non-klaim. FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan, FIFA melihat ini kalau dibilang sebagai suatu intervensi. Ujar Erick Thohir pada YouTube Sekretariat Presiden. Yang ketiga, klaim faktual. Dalam host contract sebagai negara dan host city contract sebagai yang menandatangani itu, kami menjamin keamanan. Tentu, ini yang akan menjadi pertimbangan FIFA. Dan yang terakhir, klaim nilai. Erick Thohir juga mengungkit host city contract yang telah disetujui oleh 6 kepala daerah yang 6 stadionnya akan diproyeksikan sebagai venue Piala Dunia U20 2023, termasuk Stadion Kapten Iwayan Dipta yang berlokasi di Gianyar, Bali. Ada beberapa klaim yang terdapat dalam kasus gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Yang pertama, klaim faktual deskriptif. Bali merupakan satu dari 6 provinsi yang diproyeksikan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Selain Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Yang kedua, klaim subjektif. Kegagalan ini juga secara serta-merta mengancam eksistensi dari adik-adik kita yang membangun mimpi mereka dari sepak bola. Yang ketiga, klaim non-subjektif. Semua pemain yang menggantungkan hidup secara ekonomi dari sepak bola, putaran ekonomi, dan kehilangan peluang untuk membangun kebanggaan dari sepak bola, terutama jika ancaman sanksi dari FIFA menjadi realisasi. Identifikasi dalam kasus ini bahwasannya Indonesia sendiri gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun ini benar adanya. Hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN melalui pernyataannya pada keterangan pers Ketua Umum PSSI pada 31 Maret yang lalu. Beliau membenarkan adanya berita kurang mengenakan tersebut, di mana tuan rumah Piala Dunia harus digantikan oleh negara lain. Analisis mengenai berita ini sangat masuk akal jika Indonesia tidak dipilih FIFA untuk menjadi tuan rumah tahun ini, karena memang masih banyak kontroversi terikat dengan penolakan terhadap Israel terus terjadi, dan FIFA sendiri memang memiliki kebijakan-kebijakan terkait dengan aturan dalam sepak bola dunia. Yang menjadi bahan pertimbangan ialah konflik politik tersebut menjadi permasalahan besar di kemudian hari. Evaluasi dari kasus ini, alasan mengapa Indonesia batal menjadi tuan rumah di U20 tahun 2023 ini karena adanya suatu intervensi. Intervensi adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh beberapa kepala daerah yang mampu merubah keputusan otoritas tertinggi dari sepak bola dunia. Intervensi ini adalah suatu penolakan akan keikutsertaan timnas Israel di U20. Sehingga hal ini mempengaruhi keputusan dari FIFA untuk melibatkan Indonesia menjadi tuan rumah di U20. Selain itu juga masyarakat Indonesia harus berlapang dada untuk menerima kenyataan bahwa posisinya digantikan oleh negara lain, karena mengingat penyelenggaraan Piala Dunia hanya tinggal menghitung hari. FIFA mencabut status Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 2023 dikarenakan Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo menolak kehadiran timnas Israel untuk ada di tanah air. Padahal turnamen tinggal menghitung hari sebelum dimulai. Pembatalan Piala Dunia U20 2023 memicu kerugian negara, khususnya Bali yang kehilangan peluang pemasukan ekonomi dan terancamnya adik-adik yang membangun mimpi dari sepak bola. Kontrargumen atau pendapat kontra adalah pendapat yang tidak setuju dan memiliki pendapat berbeda dari pendapatnya penulis. Contohnya dalam artikel ini adalah keputusan FIFA dalam mencabut Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U20 2023 adalah atas dasar keamanan dan kesehatan publik dan bukan atas intervensi dari kepala daerah. Contoh kedua dalam artikel ini adalah komunitas supporter sepak bola di Bali seharusnya tidak menuntut pertanggungjawaban moral terhadap Pak Gubernur Bali karena keputusan FIFA adalah keputusan yang bersifat global dan bukan atas intervensi dari satu pihak saja. Kesimpulannya dalam kontrargumen ini atau kalimat kontra ini adalah
Pembatalan Piala Dunia U20 akan memicu kerugian dan ekonomi bagi Bali dan masyarakat Indonesia. Tetapi keamanan dan kesehatan publik harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk argumen induktif, FIFA memiliki kebijakan-kebijakan terkait dengan aturan dalam sepak bola dunia. Selain itu, konflik politik terkait perlawanan terhadap keikutsertaan timnas Israel 20 menjadi peserta Piala Dunia 2023 terus terjadi di Indonesia. Dan adanya beberapa kepala daerah yang melakukan tindakan atau kebijakan yang dapat merubah keputusan otoritas tertinggi sepak bola dunia. Hal-hal ini yang dapat mempengaruhi keputusan FIFA dalam melibatkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Dan akhirnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Walaupun Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023, Indonesia tetap memiliki peluang untuk mengembangkan sepak bola di dalam negeri. Indonesia dapat melanjutkan program pengembangan sepak bola untuk pemain muda dan menyelenggarakan turnamen sepak bola lainnya di masa depan. Menganalisis kesesatan berpikir informal yang terdapat dalam kasus, salah satu kesesatan berpikir informal yang mungkin terjadi adalah pemikiran selektif atau bias konfirmasi. Mungkin juga terjadi kesalahan dalam memperhitungkan argumen dan bukti yang diperlukan. Misalnya, jika alasan utama Indonesia batal menjadi tuan rumah U20 adalah masalah logistik atau keamanan, maka seharusnya ada bukti yang kuat atau mendukung, yang mana bahwa hal tersebut tidak mendukung bahwa Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Jika tidak ada, hal tersebut adalah argumen yang tidak valid. Kesesatan berpikir lainnya yang mungkin terjadi adalah argumentum ad hominem atau serangan personal. Hal ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau latar belakang seseorang daripada membahas argumen yang mereka kemukakan. Dalam kasus ini mungkin ada pihak-pihak yang menyerang atau menuduh pihak lain tanpa membuat atau membahas argumen mereka secara objektif dan juga terbuka. Pada kesimpulannya, dalam kasus Indonesia batal menjadi tuan rumah U20, mungkin terjadi kesesatan berpikir informal seperti pemikiran selektif atau bias konfirmasi, kesalahan dalam memperhitungkan argumen dan bukti, dan argumentum ad hominem atau serangan personal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang tersedia secara objektif dan terbuka, tanpa membiarkan emosi dan bias mempengaruhi pikiran kita. 5 pola argumen induktif dalam kasus ini, yang pertama adalah modus ponens. Indonesia gagal menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20. Timnas U20 Indonesia juga dipersiapkan untuk bermain pada Liga Piala Dunia U20. Jadi, Timnas Indonesia gagal bermain pada Liga Piala Dunia U20. Kedua, modus tollens. Jika Gubernur Bali dan Jawa Tengah tidak melakukan protes terhadap Timnas Israel, maka Indonesia akan tetap menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Bali. Akan tetapi, karena protes tersebut, maka Indonesia dicabut status penyelenggara Piala Dunianya oleh FIFA. Reductio ad absurdum jika melihat argumen bahwa Indonesia seharusnya menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 2003 dan bahwa keputusan membatalkannya adalah akibat intervensi dari kepala daerah untuk menolak keikutsertaan Timnas Israel 20, maka kita harus mempertanyakan beberapa hal yang mungkin terdengar absurd. Apakah kepala daerah memiliki wewenang untuk menentukan keikutsertaan sebuah tim nasional dalam turnamen sepak bola internasional? Jika iya, apakah hal ini akan menjadi standar bagi seluruh dunia? Apakah keamanan para pemain dan ofisial Israel 20 tidak perlu dipertimbangkan jika Indonesia menjamin keamanan mereka? Apakah itu akan membuat para pihak yang menentang keikutsertaan Israel 20 merubah pendapat mereka? Apakah kepentingan ekonomi negara harus selalu diutamakan di atas segala hal, bahkan jika ada risiko keamanan yang terkait dengan itu? Apakah supporter sepak bola memiliki wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban dari seorang gubernur hanya karena ia memenuhi kewajibannya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para peserta dan penonton turnamen sepak bola? Jika kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas, kita dapat mempertanyakan apakah kita ingin hidup dalam masyarakat yang memberikan kekuasaan penuh kepada pihak yang menentang keikutsertaan sebuah negara dalam turnamen sepak bola internasional? Ataukah kita ingin hidup dalam masyarakat yang menghargai nilai-nilai kesetaraan dan saling menghormati di antara negara-negara di seluruh dunia?
Yang keempat, dilema, FIFA entah fokus terhadap semarak Piala Dunia U20 atau masalah protes yang diberikan oleh Gubernur Indonesia terhadap timnas Israel. Jika fokus terhadap semarak Piala Dunia U20, maka tingkat keamanan para timnas dari negara lain manapun, penonton negara lain manapun akan terancam. Namun jika FIFA fokus terhadap masalah yang terjadi di Indonesia, Piala Dunia U20 di Indonesia terancam batal demi keamanan serta menimbulkan kerugian negara serta kekecewaan warga Indonesia.